Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Topik. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 5 tahun 2022 dari Kabupaten Sumedang. Pada hari ini, izinkan saya untuk membicarakan mengenai masalah strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana yang isinya itu adalah pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dari hal ini kita mengetahui bahwa pendidikan adalah bentuk menuntun kepada peserta didik, di mana peserta didik bisa mencapai tujuannya, yakni seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun kepada keselamatan dan kebahagiaan peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak atau peserta didik, agar dapat memperbaiki tingkah laku hidupnya dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara juga berpendapat bahwa dalam proses menuntun anak diberi kebebasan. Namun, pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak atau peserta didik ini tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong atau pendidik di sini dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pertanyaannya, bagaimanakah pendidikan ini bisa berpihak kepada peserta didik? Nah, di sini saya berpendapat bahwa yang namanya pendidikan yang berpihak kepada peserta didik ini harus melibatkan pembelajaran itu kepada siswa. Siswa harus dilibatkan di dalam pembelajaran. Dalam hal apa? Yang pertama, dalam hal metode ataupun cara belajar. Cara belajar ini biasanya ditentukan oleh guru, padahal siswa yang merupakan subjek belajar ini perlu melihat dirinya sendiri bagaimana nyamannya dia belajar. Apakah dia belajar itu dengan menggunakan metode permainankah? Ataukah dengan metode diskusikah? Ceramahkah? Nah, di sini perlu adanya keterlibatan siswa dalam melaksanakan perencanaan pembelajaran supaya siswa merasa nyaman dan bahagia di dalam pembelajaran. Yang kedua, selain daripada metode ataupun cara belajar, media pembelajaran pun juga harus kita libatkan. Siswa berhak untuk memilih bagaimana metode atau sumber belajar yang dia akan gunakan di dalam pembelajarannya. Sebagai contoh, apakah siswa itu mau belajar secara visual berupa gambar, ataukah mau belajar dengan bentuk audio atau rekaman, ataukah dia mau belajar menggunakan audio visual seperti televisi, seperti itu. Nah, di sini kita perlu libatkan kepada siswa atau anak didik kita supaya bisa nyaman untuk belajar. Yang ketiga adalah penilaian. Penilaian pun kita harus pahami bahwa tidak semua anak itu sama. Anak itu bervariasi. Oleh karena itu penilaian pun jangan disamaratakan terhadap anak. Di sini mungkin kita bisa menggunakan penilaian kepada anak, bisa menggunakan, katakanlah dalam satu kelas kita bisa gunakan tes tulisan, mungkin kita bisa gunakan tes lisan, mungkin bisa kita gunakan penugasan. Jadi tidak ataupun jangan disatukan penilaian untuk semua anak. Biarkan anak untuk memilih mau yang mana. Ini yang disebut dengan kemerdekaan belajar bagi anak, atau yang dikenal dengan pendidikan yang berpihak kepada anak.
Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.